Kalau kita lihat biasanya kalau satu hari begini, saya tadinya agak khawatir karena tadi pagi pasti di sini ada juga taklim tausiah pada subuh. Kemudian siang tadi juga mungkin yang sempat ke rumah saya ada taklim juga di sana dengan Ustaz Rukon. Kemudian besok subuh juga pasti di sini juga ada taklim, insyaallah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kelipatan berkah, jangan dijadikan sarana untuk puasa. Baik, Bapak Ibu sekalian, dirahmati Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan bab yang kemarin kita bahas tentang bab taubat. Kemarin sudah kita deskripsikan tentang tahapan-tahapan ketika kita ingin bertobat yang benar-benar adalah kita harus tahu tentang ilmu yang terkait dengan taubat. Ilmu itu macam-macam, diantaranya ilmu tentang hukum taubat itu sendiri. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah ilmu tentang tabiat-tabiat buruk yang menjadi bagian daripada diri kita. Kemudian ilmu tentang mudarat dosa, khususnya yang diakibatkan oleh apa yang terkait dengan tabiat buruk kita. Kemudian juga ilmu tentang ilmu agama, ilmu ibadah. Karena sebagaimana bagian daripada taubat itu adalah kita mengisi setelah kita taubat itu dengan amal-amal perbuatan yang baik. Maka tanpa ilmu untuk berbuat baik pun rasanya mustahil. Banyak orang yang ingin punya niat berbuat baik karena tidak memiliki ilmu, malah melakukan kebaikan yang dia lakukan, tapi malah sebaliknya. Jadi taubat itu memang dibutuhkan ilmu. Kemudian yang berikutnya adalah sikap. Setelah kita mengetahui ilmu yang terkait dengan taubat, sikap yang berikutnya yang menjadi bagian atau roh daripada taubat adalah penyesalan. Tidak akan taubat itu diterima, tidak akan taubat itu dikategorikan sebagai sebuah taubat tanpa diiringi dengan penyesalan. Kemudian langkah yang berikutnya adalah meninggalkan semua perbuatan dosa. Jadi kalau kita sudah tahu perbuatan dosa itu apa, kemudian perbuatan dosa itu terjadi karena kontribusi tabiat buruk yang menjadi bagian dari kita yang sebelah mana, otomatis kita akan mudah untuk meninggalkan keburukan-keburukan itu. Dan kemudian terakhir kita mengganti perbuatan buruk dengan perbuatan yang baik, tentunya dengan ilmu. Baru yang terakhir, jika perbuatan dosa yang kita lakukan terkait dengan hubungan kita dengan manusia, maka harus diselesaikan dengan manusia yang bersangkutan. Semakin sedikit dosa kita kepada manusia yang kita lakukan, maka semakin mudah kita menyelesaikan. Tapi sebaliknya, semakin banyak dosa yang kita lakukan kepada manusia yang jumlahnya juga banyak, maka semakin sulit pula kita menyelesaikan permasalahan. Makanya para ulama zaman dulu suka heran, kok kenapa di suatu zaman, di akhir zaman nanti banyak orang terobsesi untuk memiliki kedudukan dan ingin memimpin. Padahal menjadi pemimpin itu pertanggungjawabannya berat. Memimpin rumah tangga, kalau dia berbuat salah, maka tinggal minta maaf sama anak dan istri. Tapi kalau memimpin umat ketika dia berbuat salah, dia harus minta maaf kepada umat itu. Entah satu-satu ataupun sekaligus. Kalau umat itu tidak memaafkan, ya sudah, sebesar itu pula lah dosa yang akan dia lakukan. Nah, ini terkait dengan masalah taubat. Jadi di sini dikatakan bahwa kita harus tahu tentang makna daripada taubat. Makna daripada taubat itu adalah rujuk atau kembali. Kenapa dikatakan kembali? Karena kita berada di suatu tempat, berada di suatu kondisi yang memang tidak dikehendaki oleh Allah. Itulah kenapa kita harus kembali. Jadi kalau saya ilustrasikan seperti zaman dulu waktu kita awal ngaji, katakanlah perjalanan hidup kita itu akhirnya kita ini mau ke Surabaya. Mau tidak mau di tengah perjalanan itu banyak godaan-godaan di mana kita itu keluar dari trek. Katakanlah kita sudah menetapkan rute dari sini ke Surabaya lewat Pantura, ya kan? Keluar Jakarta, Cikampek, kemudian Cirebon, Tegal, Pekalongan, Semarang, Kudus, Pati, terus ya Rembang sampai benar-benar Pantura. Kita udah tahu treknya seperti itu. Tapi banyak goda-godaan di tengah jalan di mana kita itu sedikit berbelok.
melupakan tujuan akhir. Kita menganggap tujuan akhir kita itu di Cirebon. Nah, taubat itu adalah untuk mengembalikan kita kepada track semula, bahwa tujuan hidup itu adalah untuk menuju kepada jalannya Allah. Itu sebenarnya. Taba yatubu artinya adalah roja'ah yarji'u. Itu dulu. Nggak mungkin kita ini bisa memaknai taubat kalau kita secara harfiah, secara kosakata kita juga nggak ngerti. Oh, taubat itu artinya kembali. Loh, saya udah di sini kok. Udah. Jangan diharapkan orang itu untuk bertobat kalau dia mengatakan saya nggak salah kok. Nah, artinya gitu. Kita nggak mungkin memaksa orang untuk mengakui kesalahan kalau dia bilang kesalahan saya apa? Nggak bisa kan? Maka harus tahu dulu. Oh, taubat itu artinya kembali. Kenapa saya harus kembali? Karena saya berada dalam posisi yang tidak semestinya oleh Allah tetapkan untuk berada di situ. Taubat itu ini terminologi ini kalau sudah dipahami enak. Taubat itu artinya kembali, paham. Oh, berarti saya berada dalam posisi yang salah. Udah. Setelah itu baru ilmu-ilmu yang berikutnya. Hukumnya bagaimana? Hukumnya adalah segera dan wajib. Mohon maaf, ini saya ulang-ulang lagi ya, karena mungkin sebagian ada yang kemarin tidak ada. Segera dan wajib. Kenapa wajib? Karena taubat itu merupakan bagian daripada ketakwaan, dan itu penting. Seseorang dikatakan bertakwa, mencintai Allah kalau dia senantiasa memohon ampun kepada Allah. Maka kalau ketakwaan itu hukumnya wajib, taubat menjadi wajib. Kenapa harus segera? Supaya kita ini nggak melenceng jauh, Pak. Nggak melenceng terlalu jauh, nanti kembalinya lagi susah, ngabisin waktu, ngabisin umur. Iya, kalau sempat kita ini kembali kepada tracknya Allah. Kalau tidak, itulah yang dikhawatirkan, yang namanya su'ul khatimah. Jadi kenapa hukumnya wajib? Karena itu adalah syarat untuk bertakwa. Kenapa hukumnya segera? Supaya kita tidak su'ul khatimah. Jangan menunda-nunda taubat. Yang tidak boleh ditunda dalam hidup ini kan 3 kemarin kita bahas ya. Bayar utang harus segera, jangan sampai ditunda-tunda. Kalau enggak nanti benar-benar setan itu aja udah megang duit mau bayar utang lupa. Yang kedua adalah taubat. Yang berikutnya adalah mengawinkan anak perawan yang sudah balik, yang memang sudah waktunya untuk kita nikahkan. Kalau nggak bisa jadi fitnah. Kita nggak membahas masalah anak perawan, Pak. Ini membahas masalah taubat. Baik. Kemudian langkah yang berikutnya setelah kita membahas masalah taubat, kita harus tahu bahwa kita sudah membahas masalah sifat belum ya? Udah ya? Mana sifat syaitoniyah, sifat itu mungkin sudah ya? Bahwa setiap manusia itu memiliki bawaan sifat rububiyah, sifat syaitoniyah. Nah, sekarang ada hal yang kita harus tahu sebenarnya yang kita taubati itu dosa yang seperti apa. Kita harus tahu dulu bahwa di sana dosa itu ada 2. Ada shaghair, ada kabair. Ada dosa-dosa yang besar dan ada dosa-dosa yang kecil. Kita harus tahu juga sumber dosa itu datangnya dari mana. Setiap elemen, setiap panca indera itu berpotensi untuk melahirkan dosa. Baik itu yang sifatnya shaghair maupun kabair. Shaghair itu jamak daripada shaghair. Shaghair itu artinya kecil. Dosa-dosa kecil yang mungkin ya, saya tidak berani menjustifikasi benar. Itu kita bisa hapuskan dengan istighfar yang kita lakukan setiap hari, setiap pada sholat. Malah dengan sholat sekalipun. Karena yang namanya sholat itu pun bagian daripada meminta ampun. Mungkin sedikit melenceng ke dalam masalah sholat ya. Sholat itu seperti yang pernah saya sampaikan di sini. Sholat itu adalah bukan terminologi Islam. Istilah sholat itu ada waktu zaman jahiliyah. Jadi orang-orang Arab jahiliyah dalam melakukan ibadah mereka pun menggunakan istilah sholat. Saumnya juga mereka menggunakan istilah saum. Bulannya juga di bulan Ramadan. Hajinya juga mereka mengatakan haji. Bulannya juga Dzulhijjah. Jadi yang namanya bulan Dzulhijjah, bulan Ramadan itu adalah bulan-bulan
yang memang penamaannya sudah ada sebelum Islam. Termasuk istilah sholat. Jadi sholat itu dalam terminologi Arab artinya adalah doa wal istighfar. Doa dan istighfar. Itu doa meminta dan memohon ampun. Jadi yang namanya sholat itu merupakan istighfar yang rutin. Karena apa? Untuk menghapuskan yang dosa-dosa kecil itu bisa dihapuskan dengan sholat. Nah, bagaimana dengan dosa yang besar? Dosa yang besar itulah yang namanya taubatan nasuha. Jadi yang saya katakan tadi yang syaratnya sedemikian banyak, itu adalah syarat-syaratnya taubatan nasuha. Taubat besar, Pak. Itu benar-benar sebuah taubat yang diikrarkan, diniatkan secara batin. Kita tidak boleh kembali ke dalam dosa itu lagi. Itu yang namanya taubatan nasuha. Nah, jadi kita harus tahu dosa yang besar itu seperti apa dan dosa yang kecil itu seperti apa. Kemudian sumber-sumber dosa itu datangnya dari mana? Di sini dikatakan bahwa kalau Allah Ta'ala in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna 'ankum tukaffir 'ankum sayyi'atikum wa nudkhilukum madkhalan karima. Bahwa seandainya engkau berusaha menghindari dosa-dosa besar yang aku tetapkan, niscaya aku akan ampuni dosa-dosa kecil yang selama ini menimpa kamu. Wa nudkhilukum madkhalan karima, dan aku akan masukkan engkau ke dalam pintunya golongan orang-orang yang dimuliakan sama Allah. Jadi jangan sampai kita ini hanya melihat dosa-dosa kecil tapi dosa besar tidak kelihatan. Kalau kita punya mujahadah, punya upaya keras untuk meninggalkan dosa besar, otomatis dosa-dosa yang terkait dengan dosa besar itu pun pasti akan terbawa dengan. Contohnya, ini contoh yang sangat sederhana. Katakanlah korupsi itu dosa besar, korupsi itu kabair. Korupsi itu punya dosa turunan kecil yang cukup banyak. Ya licik, ya bohong, ya itu kan dosa turunan dosa kecilnya itu banyak. Kalau kita berniat ingin menghilangkan kebiasaan korupsi kita yang sudah masuk dalam kabair, otomatis Pak, dosa turunan dari korupsi yang kecil-kecil itu pun akan merontok dengan sendirinya. Maka kenapa orientasi kita itu adalah mari kita menghilangkan kabair dulu. Pak, kalau kita yang kita pikirin adalah dosa-dosa kecil, Pak. Cuman ranting-rantingnya doang, kapan pohon itu akan bersih? Jadi kalau kita tahu kalau diibaratkan dosa itu sebagai sebuah pohon dengan dahan dan ranting yang sangat banyak, maka kalau kita ingin memotong sebuah pangkal dosa, ya dipotong dahan yang besarnya, jangan rantingnya yang kecil-kecil. Kalau batang yang besarnya itu nggak dipotong, tetap aja akan tumbuh lagi begitu. Jadi kalau mau kita benar-benar menjadi orang-orang yang mutatahirin, yang benar bersih, itu makanya mohon maaf ini. Rabi'ah al-Adawiyah pernah mengatakan begini, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar kita itu masih membutuhkan istighfar lagi. Karena apa? Istighfar yang kita lakukan hatta dalam sholat sekalipun belum tentu niat kita itu sidik di dalam kita bertobat dalam sholat. Makanya ini mungkin saya ulangi sedikit bagi yang belum pernah mendengar statement ini. Itulah kenapa setelah kita sholat kita biasa membacakan istighfar. Yang kita istighfari itu apa sebenarnya setelah kita sholat? Betul. Yang kita istighfari setelah sholat itu ya sholat kita sendiri dulu, bukan dosa-dosa yang lain. Itulah yang kata Rabi'ah mengatakan, istighfaruna yahtaju ila istighfari. Istighfar kita itu masih membutuhkan istighfar yang lain. Supaya apa? Benar-benar bersih. Ketika kita sholat itu adalah istighfar. Sholat kita itu memohon ampun. Tapi baru aja Allahu Akbar. Jendela mobil dikunci tadi. Sedang di mana ya? Ya, di bawah pohon, hujan lagi gini. Wah, setan itu udah bilang, nah itu kan
katanya kita istighfar, katanya kita minta ampun sama Allah, tapi kita sholatnya seperti itu. Maka ketika kita selesai sholat, kemudian kita membacakan istighfar, yang kita istighfar itu sholat itu yang tadi barusan. Maka disunatkan kita ini dengan ditambah dengan sunat qobliyah untuk menutupi kekurangan kita di dalam sholat wajib yang kita lakukan. Jadi yang kayak faedah sholat sunnah itu kan itu. Udah kita istighfar setelah sholat, mohon ampun karena kita sholatnya tadi ngelantur, ditambah dengan sholat sunnah pada rawatib. Nah, itulah yang dimaksud dengan wa'at bi'is-sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan-perbuatan burukmu dengan perbuatan baik yang niscaya itu akan menghapuskan. Nah, siapa tahu gitu ya, sholat wajib kita yang tadi ngelantur ke sana kemari itu kekurangannya bisa ditutupi dengan sholat sunnah ba'diyah, dengan sholat sunnah qobliyah. Nah, istighfaruna yahtaju ila istighfar. Istighfar itu masih membutuhkan kepada istighfar yang lebih sering lagi. Nah, jadi kembali kepada pangkal dosa itu tadi, Pak, bahwa yang namanya kalau kita benar-benar mau bertobat, jangan diributin, jangan direpotkan dengan tabiat-tabiat yang sifatnya remeh-temeh. Itu memang penting, tapi kita lebih baik fokus kepada tabiat besar kita, tabiat buruk kita. Seperti yang pernah saya sampaikan kemarin, ada 4. Sebenarnya ketika dosa itu cabang, pohon dosa itu seperti ini, ada 4 cabang dosa gitu kan. 4 cabang dari sifat rububiyah, dari sifat syaitoniyah, dari sifat bahimiyah, dan dari sifat sab'aniyah. Ada dosa yang berpangkal dari sifat-sifat ketuhanan, sifat-sifat kesombongan. Ada dosa yang berpangkal dari sifat-sifat kesyaitanan, sifat-sifat iri dengki, dan ada dosa yang berpangkal dari sifat-sifat kebinatangan, dan dosa yang berpangkal dari sifat kebuasan. Jadi manusia itu dosanya begitu, seperti pohon yang bercabang 4. Nah, kalau kita mau benar-benar bersih, ya, supaya pohon dosanya nggak kesana kemari, yang kita pangkas itu ya batang besarnya, bukan ranting yang kecil. Maka di sini dalam ayat dikatakan, intajtanibu kaba'ira ma tunhauna ankum. Kalau engkau menghindari dosa besar yang sudah Allah tetapkan, niscaya Allah akan membantu untuk menghapuskan dosa-dosa yang kecil. Insyaallah. Jadi ada pangkal dosa besar, ada dosa turunan. Bukan dosa turunan itu maksudnya Nabi Adam itu, bukan. Dosa turunan dari perilaku-perilaku. Sombong itu punya dosa turunannya macam-macam gitu. Wa qala ba'dus salaf ini bukan salaf, maksudnya ba'dus salaf itu ulama-ulama terdahulu. Kullu ma aw'ada Allahu 'alaihi bin-nar fa huwa minal kaba'ir. Yang namanya kabair itu seperti apa? Kata orang-orang salaf zaman dulu. Ini kata orang salaf zaman dulu ya. Bahwa apapun yang Allah janjikan sebagai balasannya itu adalah neraka, itu termasuk kabair. Termasuk dosa besar. Jadi kalau kita menemukan ayat Al-Quran, menemukan hadis tentang sebuah perilaku dan perbuatan dosa di mana ancaman balasannya adalah neraka, itu termasuk kabair. Itu menurut ukuran orang salaf. Makanya salah seorang sahabat mengatakan, pada zaman dulu, maksudnya pada zaman kini, sesuatu yang kecil itu dianggap dosa besar. Di mana pada zaman yang akan datang, yang kecil ini nih, yang sekarang dianggap dosa besar waktu zaman sahabat, itu dianggap sepele. Nah, banyak. Misalnya, kenapa para sahabat itu sangat bersikap wara, sangat menjunjung tinggi pertemanan. Hatta ini contohnya misalnya kan, contohnya aja. Seperti yang kita sering mendengarkan cerita, ada seorang perempuan yang setiap malam sholat tahajud, setiap siangnya dia puasa, tapi dia menyakiti tetangganya, diancam kan? La khairu fiha wa hiya min ahli nar. Tidak ada kebaikan sedikit pun dari orang itu, dan dia akan masuk neraka. Bayangkan, ngomong tentang nyakitin tetangga dengan omongannya nyelekit sama tetangga. Zaman sekarang kan dianggap biasa. Pada zaman itu Rasulullah itu murka melihat orang seperti itu, dan ancamannya itu neraka.
Pada zaman itu tuh masuk dalam kabair. Dan sebenarnya sampai sekarang pun sebenarnya itu adalah kabair. Tapi ironis, yang seperti itu sekarang sudah menjadi sogoir, Pak. Pada zaman sekarang yang namanya kabair itu, senggol bacok, itu baru kabair. Kalau yang cuma maki-maki, kesenggol motor, maki-maki nuding-nuding, itu bukan kabair, itu sogoir. Padahal waktu zaman Rasulullah, zaman para sahabat, itu kabair banget. Yang seperti itu, menyakiti hati tetangga, menyakiti hati teman. Afdhalus shadaqati idkhalus surur fi qulubil mu'minin. Rasulullah mengatakan begitu. Sedekah yang paling baik, yang paling afdal itu apa? Membahagiakan hati seorang mukmin. Ini kan kontradiksi kan? Ya otomatis yang menyakiti hati seorang mukmin berarti dia ancamannya berat. Kemudian wadahab Abu Thalib al-Makki ila annaha 17. Ini adalah saya hanya mengutip ya. Ini bukan kesimpulan seluruh ulama, hanya mengutip salah seorang ulama yang namanya Abu Thalib al-Makki membagi sumber dosa kabair itu dalam 17 pintu. Ini kita bicara masalah 17 pintu dosa besar. Jama'ah minal akhbar wal athar, di mana 17 pintu itu merupakan sebuah kesimpulan dan summary dari ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Arba'un fil qalb, 4 dosa besar itu bersumber dari hati. Jadi kan tadi dikatakan 17, 4 itu bersumber dari hati. Kabair. Apa yang dikatakan kabair? Wahya asyirku billah, syirik kepada Allah, menyekutukan Allah. Gak usah kita bahas ya masalah syirik ya, karena setiap orang punya persepsi yang berbeda terhadap masalah syirik. Nah, ini gak tuntas kalau ngomongin syirik ini. Bahas tersendiri aja. Ya, bahas tersendiri. Yang kedua, al-israr ala maksiyah. Nah ini, terus menerus melakukan maksiat. Bukan maksiatnya yang dikatakan kabair di sini. Maksudnya bukan hanya maksiatnya saja, tapi secara terus-menerus punya kebiasaan. Ya. Saya nggak tahu nih, saya agak sulit memberikan contoh. Ada nggak orang yang setiap hari punya kebiasaan buruk dan setiap hari dia lakukan? Ya? Iya, ghibah. Betul, ghibah. Ada, ini mohon maaf ini kebiasaan. Hampir di setiap kampung ya Bu ya, Bu. Di setiap kampung itu ada sebuah pojokan, biasanya itu di warung, di bawah pohon, pangkalan ojek. Kalau yang laki-laki itu di pangkalan ojek. Kalau perempuan itu misalnya di pangkalan tempat tukang sayur makan, depan rumah Anda, ya. Ya, biasanya ya alhamdulillah orang-orang kompleks sekarang udah beda lah. Nah itu biasanya pangkalan di mana sumber berita itu bersimpang siur di situ. Kadar mutawatir dan sahihnya juga nggak jelas gitu ya. Yang diomongin juga nggak jelas. Nah betul yang seperti Bapak bilang, ghibah mungkin sebenarnya masalahnya sepele. Ghibah itu katakanlah walaupun itu termasuk dosa serius, tapi dampaknya itu kan relatif gitu ya. Ghibah relatif Pak. Ghibah itu bisa mengakibatkan malapetaka besar, tapi bisa juga tidak mengakibatkan apa-apa, tergantung apa yang digibahi. Tapi ketika itu sudah menjadi kebiasaan rutin terus-menerus, itu ternyata bisa menjadi kabair. Jadi yang dikatakan kabair, yang dikatakan dosa besar, bukan ansih dosanya saja, tapi frekuensi kita melakukan dosa itu yang menyebabkan dosa itu menjadi kabair. Karena apa? Itu semakin terus-menerus Pak, bertumpuk. Apalagi nggak pernah kita istighfarin. Contohnya begini saja lah. Kalau para ulama sufi mengibaratkan seperti cermin. Cermin itu setiap hari itu kena debu Pak. Bayangkan kalau ibu malas ngelap cermin Bu, ya. Ibu sekarang kalau mau cobain beli cermin, dalam setahun gak usah dilap Bu, taruh aja. Nggak ada yang sengaja kotorin, hanya kena debu nggak sengaja. Setelah setahun coba lihat, bandingkan dengan cermin yang baru, pasti tetap akan kotor. Nah, jadi yang menyebabkan sesuatu itu kotor
yang menyebabkan baju itu kotor bukan hanya karena kebetulan kena kotoran yang serius, tapi bisa juga kena kotoran yang sedikit-sedikit tapi nggak pernah kita bersihin, otomatis akan menjadi banyak. Kerah Pak, kalau nggak pernah dicucinya itu bener, itu lama-lama yang tadinya putih jadi hitam. Karena Pak nyucinya nggak bener, padahal cuma kena keringat doang Pak, keringat leher. Sama. Jadi dosa itu bisa menjadi kabair bukan dari format dosanya, tapi frekuensi yang berulang-ulang itu akan mengakibatkan menjadi kabair. Nah, yang namanya israr, yang namanya pengulangan secara terus-menerus itu produk apa, Pak? Itu produk tabiat. Itu adalah produk hati, karakter, Pak. Udah bawaan badan. Susah. Bawaan badan dari sononya begitu. Bawaan bayi. Contohnya misalnya ada orang tukang malak di preman, bangun tidur belum ngapa-ngapain udah nongkrong di warung minta jatah rokok. Yang dia minta itu rokok, cuma rokok doang, tapi itu udah jatah preman Pak. Tukang warungnya juga ikhlas nggak ikhlas, wong dia mintanya juga sampai ngancam kok pakai golok tiap hari, cuma sebatang. Coba hitung setahun, bisa satu box itu. Iya kan? Jadi sebenarnya kan yang dilihat bukan sebatangnya, israr. Terus menerus berulang-ulang sebagai bagian daripada produk karakter hati. Makanya dikatakan salah satu dari 4 sumber dosa di hati itu adalah israr alal maksiyah. Kemudian yang berikutnya adalah wal qunut fi rahmatihi. Wal qunut fi rahmatihi artinya apa? Al qunut itu mengabaikan rahmat, tidak mengakui rahmat Allah, tidak bersyukur, jarang mengucapkan alhamdulillah, dapat. Jadi menganggap bahwa yang mengingkari rahmat gitu Pak. Mudah-mudahan di sini nggak ada Pak ya. Ada orang yang Allah berikan rahmat yang luar biasa, dia menganggap bahwa itu adalah hak hidup dia. Hak hidup saya itu seperti ini. Kalau kata Pak Andri Wongso, success is my right. Yes, success is your right. Tapi who gives you the success? Itu kan yang penting. Sukses itu hak setiap orang. Tapi yang jadi persoalan itu siapa yang berikan sukses, yang harus kamu sikapi dengan pantas, kan begitu. Jadi nggak berarti bahwa success is my right. Kamu harus tahu yang memberikan sukses itu siapa. Kemudian dan yang memberikan sukses itu harus disikapi seperti apa. Nah jadi wal qunut minar rahmah artinya mengingkari, ini pakai tok ya, mengingkari rahmat. Itu merupakan bagian daripada dosa besar. Karena apa? Pak, orang kalau sudah mengingkari yang kecil, Pak, ya, orang kalau sudah mengingkari yang kecil, nggak menutup kemungkinan dia akan mengingkari yang besar. Contohnya begini aja, Pak. Bapak ngasih pengemis 1.000 di jalan, terus dia ngambilnya itu sambil ogah-ogahan, sambil ketus, sambil gini, kira-kira gimana? Gitu kan? Ada keinginan untuk ngasih lagi nggak? Gitu. Jadi orang yang memiliki kebiasaan menolak rahmat atau pemberian yang kecil, dia punya potensi untuk menolak pemberian yang besar. Alah, ngasihnya cuma segini doang, mintanya macam-macam, begitu. Nah ini hati-hati. Ini adalah tabiat Pak. Ini tabiat hati Pak. Tetangga ketok pintu, tok. Siapa? Ini Bu mau nganterin. Habis goreng keripik. Oh iya gini. Nerima dengan senang. Piring kecil dong. Ini aja dikasih. Emang berapa banyak sih dia masak? Ini yang sebenarnya yang menjadi masalah Pak. Bukan dia menolak yang sedikitnya, tapi penolakannya itu yang jadi persoalan. Karena yang namanya penolakan kepada rahmat itu produk hati. Mau sedikit, mau banyak, tetap penolakan di mata Allah. Cuma persoalannya menolak rahmat besar itu pasti diawali dengan penolakan rahmat yang kecil. Makanya Pak, mohon maaf, kalau kita selalu tidak puas dengan apa yang Allah, karena apa? Yang namanya al-qunut birrahman itu benar-benar bertolak belakang dengan sikap ridho, sikap ikhlas. Allah sudah ngasih kita rezeki, tinggal di BSD, rumah bagus, istri setia, anak-anak sukses.
masih aja bergumul, masih aja gini. Ini hati-hati Pak, mohon maaf saja ini. Ini kalau kita biarkan perasaan seperti ini Pak, ini kabair. Boro-boro kita punya waktu untuk mensyukuri nikmat Allah. Yang dipikirin sama kita adalah kekurangan karena tidak sesuai dengan target yang kita mau. Hati-hati. Jangan menyepelekan perasaan menolak sebuah rahmat walaupun rahmat itu kecil. Berbahaya sekali. Yang jadi persoalan adalah orang yang kita khianati itu kan bukan orang. Zat yang kita khianati itu Allah, nggak kelihatan. Sehingga kita tidak tahu bahayanya. Nggak usah itu sebenarnya. Coba ilustrasikan. Ketika kita melakukan atau orang melakukan itu kepada kita, kita memberikan hal kecil. Kita menganggap bahwa ini kayaknya cocok buat kita. Tapi dia menolak, kan begitu. Sekarang bayangkan Bapak memberi sesuatu mungkin remeh-temeh, mungkin kecil, kemudian dia menolak. Sudah. Baru masak segitu aja. Ingat Rasulullah SAW sampai mengatakan idza tabakhta maraqatan fa'akthir ma'aha wa ta'ahad jiranaka. Kalau kau memasak maraqah itu artinya masakan berkuah. Fa'akthir ma'aha, perbanyaklah airnya, wa ta'ahad jiranaka, kemudian bagikanlah kepada tetangga-tetanggamu. Itu sebenarnya kan untuk membangun ikatan kebersamaan silaturahmi antar tetangga, bukan maraqahnya. Ya, bukan kuahnya. Bayangkan yang dibagikan itu hanya kuah kata Rasulullah. Jadi kalau kau masak daging cuma seon, banyakin kuahnya, bagiin aja kuahnya. Itu sebenarnya kan makna metafora. Artinya apa? Sekecil apapun rezeki yang kau peroleh, share it, distribute it, gitu kan. Jangan sampai kita ini berpikiran bahwa, aduh, saya mau ngasih tetangga ntar aja deh kalau nanti dapat rezekinya banyak. Gak usah Pak. Nah ini hati-hati. Ini sebenarnya potensi Pak. Ini rahmat Allah. Tapi saya akan bagikan nanti aja kalau Allah ngasih rahmatnya gede. Sekarang masih kecil. Ini cikal bakal Pak. Jadi kalau mau sedekah, gak usah nunggu ntar, gak usah nunggu kaya, gak usah nunggu ada bonus. Ini sebenarnya pendidikan jiwa. Kan sederhana Pak. Di masjid itu kan ada korok pakaian begitu, masukin 1.000, 2.000. Itu sebenarnya mendidik kita bahwa yang namanya sedekah itu gak usah nunggu situasi kita itu makmur seolah mendapatkan rahmat dari Allah yang banyak, usah. Jadi itu adalah analogi yang paralel. Kalau Anda mendapatkan rezeki yang sedikit, bagikanlah, otomatis mafhumul mukhalafahnya sebaliknya. Kalau engkau mendapatkan rezeki yang sedikit kemudian engkau tolak, itu akan menyakiti orang itu, dan otomatis itu pun akan tidak diridhoi sama Allah. Ketika itu menjadi sebuah tabiat dan kebiasaan dan akhirnya menjadi sebuah karakter dalam hati, akan menjadi noktah yang hitam di dalam hati kita, itu sudah bisa menjadi kabair. Katakanlah ya Pak, katakanlah kita ini sering menafikan rahmat yang kecil itu mungkin sebagai satu titik kecil di sebuah cermin yang besar. Tapi kalau perilaku kita yang seperti itu variannya banyak, dalam menerima pemberian kecil dari orang, kita sikapnya ketus, titik satu. Melihat orang sukses, ngedumel, titik dua. Kan banyak tuh varian dosa-dosa kecil. Nah kalau titik-titik itu dikumpulin Pak, gegembleng, ketutup tuh cermin, akhirnya menjadi kabair juga. Nah itu. Jadi kalau kita mau menghilangkan titik-titik dosa kecil, kita harus potong pangkalnya, sumbernya di mana, gitu. Bukan dosa-dosa kecilnya itu. Ternyata memang sumbernya itu dari hati itu ada 4, yaitu syirik kepada Allah. Yang kedua adalah menyepelekan al-israr fil maksiyat, terus-menerus melakukan maksiat. Kemudian yang berikutnya adalah mudah mengabaikan rahmat, tidak memberikan apresiasi kepada sebuah rahmat walaupun kecil. Kemudian yang berikutnya adalah wal amnu minal makarih. Wal amnu minal makarih itu artinya dia tidak mengamankan dirinya dari apa yang dimurkai sama Allah. Jadi maksudnya tidak menjaga dari hal-hal yang makruh. Nyerempet Pak. Nyerempet. Jadi ini yang dimaksudnya itu
Gimana sih ya Pak? Saya susah mengilustrasikannya nih. Kan ada orang yang demen nyerempet-nyerempet, menyepelekan. Alah nggak apa-apa, kan cuma lihat doang. Gitu. Ya. Iya, itu yang namanya al-amru bil ma'ruf, artinya dia tidak mengamankan dirinya apa yang dimakruhkan sama Allah, apa yang dibenci sama Allah, apa yang dimurkai sama Allah. Lihat yang bening lewat. Bukan lihat doang, nggak bersiul, nggak ngerayu, kan gitu. Tapi ketika itu sudah menjadi kebiasaan, Pak, dan kita menyepelekan, berarti kita ini kan hati kita dibikin lunak kepada hal-hal yang sifatnya masih. Berarti kita tidak mendidik hati, Pak. Contohnya begini, ya. Katakanlah Bapak punya sebuah perusahaan. Bapak punya disiplin waktu kerja, time paling telat jam 9 harus sudah masuk kan. Tapi Bapak juga punya batas toleransi, enggak tank amat jam 9 gitu kan. 9 lebih 5 menit, 9 lebih 2 menit masih tolerable lah. 9 lebih 3 menit enggak harus tank banget jam 9. Kita kan bukan robot. Tapi kan kita tidak boleh menyepelekan kelebihan itu, Pak. Betul enggak? Manusia itu kalau diberikan toleransi 1, dia minta 2. Diberikan toleransi 2, dia minta 3. Itu karakter manusia. Diberikan emas 1 gunung, dia minta 2 gunung. Itu manusiawi. Makanya di sini pun begitu. Al-amru minal makarim. Dia tidak mengamankan dirinya dari hal-hal yang dimakruhkan. Jadi berbahaya. Membuat hatinya itu mudah dilalaikan oleh hal seperti itu. Sekarang mungkin kita sebagai pemilik perusahaan, sebagai bos, kamu datang jam 9 lewat 2 menit. Maaf Pak, telat ya? Enggak apa-apa. Sekarang enggak apa-apa. Si Bapak bilang enggak apa-apa telat 2 menit. Besoknya telat lagi 2,5 menit. Gimana? Besok-besok janganlah. Tapi belum kita dapat tuh, belum kita kasih SP kan. Manusiawi, Pak. Nah, Allah pun begitu dalam mendidik manusia, dalam mendidik hati kita. Jangan membiarkan hati kita itu tidak aman dari hal-hal yang dimakruhkan. Ini jadi 4 produk dosa yang bisa dihasilkan dari hati, Pak. Ada yang protes di sini? Atau ada yang mengatakan kok gue banget ya? Saya mengatakan ya ini saya banget. Karena kita ini pasti memiliki itu, Pak. Cuman persoalannya kita ini kadang-kadang tidak jujur dengan pangkal dahan dosa besar kita itu di mana. Dan kita nggak berani untuk memotong itu, Pak. Tidak setiap kita ini memiliki keberanian untuk memotong pangkal dosa utama kita. Karena itu tadi masih menyisakan keasikan. Kalau saya potong dosa utama ini, Pak, waduh itu masih ada tuh di ranting-ranting ini yang asik-asik, yang terpaksa otomatis harus ditebas kan. Nah, kita itu kenapa belum banyak di antara kita yang melakukan taubatan nasuha? Karena kita ini masih demen dengan yang ranting-ranting yang kita pikir itu dosa kecil. Ya kan? Akhirnya yang kita hindari yang ranting-ranting doang, dosa besarnya, yang pangkal besarnya tidak. Tapi yang namanya taubatan nasuha itu benar-benar memangkas dahan besar, potensi dosa besar itu apa? Udah, rantingnya semuanya rontok. Makanya kita tidak heran kalau misalnya orang sudah masuk ke dalam makomnya zuhud, sudah masuk ke dalam makomnya wara, sudah masuk ke dalam makomnya orang-orang sufi, itu dunia itu benar-benar ditinggalin, blas, nggak peduli tuh. Mau punya duit, nggak punya duit, mangan orang mangan, sing penting ibadah. Gitu kan, mangan orang mangan, sing penting hatinya klik sama Allah, kan begitu. Tidak setiap orang punya keberanian melakukan seperti itu. Iya ya, saya kalau keluar, saya tahu tempat kerja saya itu banyak subuhatnya, banyak mudorotnya. Tapi kalau saya nggak keluar dari situ, saya mau makan di mana? Nah ini kadang-kadang kan kita nggak yakin, kita nggak yakin dengan solusi yang Allah berikan. Padahal ketika kita keluar, nggak ada tuh masalah. Ternyata Allah memberikan juga solusi. Sekarang gini aja, dulu waktu kita di kampung, pertama kali hijrah ke kota, pertama kali kita hijrah ke Jakarta, yang ada itu kan bayangan horor kan Pak. Waduh Jakarta gimana? Wah, kehidupan di sana keras, kemudian wah pasti mahal, pasti gini. Ketika kita masuk, asik aja, semuanya bisa ditaklukkan. Itulah manusia sebenarnya. Sama dalam menghadapi maksiat pun sebenarnya kita harus yakin.
Itu 4 arba'un fil qalb. Kemudian wa arba'un fil lisan. Ada 4 dosa dari lisan. Kalau tadi 4 dari hati, nah sekarang 4 dari lisan. Wahia syahadatuz zur. Syahadatuz zur itu artinya kesaksian palsu. Nah, kesaksian palsu banyak. Pada zaman dulu yang namanya kesaksian itu kan yang namanya peradilan agama. Peradilan Rasulullah itu kan sederhana. Ada yang bersaksi, oke, ada saksinya 2 orang, selesai. Ya sekarang makanya di KPK atau di mana-mana itu di situ. Itu minal kabair, jangan dianggap sepele. Makanya kalau misalnya kita sudah terjebak membuat kesaksian palsu, kemudian kita menganggap bahwa itu adalah sebuah dosa besar, nggak ada salahnya kita kembali ke pengadilan, tolong cabut kesaksian saya yang pertama. Nah makanya sering kita melihat ada si A, si B yang tadinya bersaksi membenarkan, kemudian mencabut kesaksiannya. Itu yang menjadi tanda tanya. Apakah kesaksian yang pertama itu syahadatuz zur atau yang kedua yang syahadatuz zur? Mungkin yang pertama benar, yang kedua sengaja dia salahkan. Nah, jadi yang namanya syahadatuz zur atau kesaksian palsu itu merupakan dosa besar yang keluar dari lisan. Kemudian yang berikutnya adalah wa qadful muhsan. Ini qadful muhsan. Qadful muhsan itu adalah menuduh istri kita berzina sehingga dia dirajam. Itu termasuk dosa besar. Makanya Rasulullah mengatakan bahwa bukan Rasulullah dalam menghadapi kasus seperti ini nggak gampang. Ketika seorang suami menuduh istrinya berzina atau siapapun laki-laki menuduh seorang perempuan berzina, dia harus mendatangkan 4 saksi. Dia harus mendatangkan 4 saksi. Itu kan nggak gampang. Siapa orang yang berzina dilihat oleh 4 orang? Itu artinya kan begitu, Pak. Ya kecuali Ariel mungkin memang udah sengaja dia kan. Itu artinya apa? Rasulullah itu melindungi supaya orang itu jangan gampang-gampang menuduh. Kalau dia tidak bisa mendatangkan 4 saksi, jangan sembarangan. Ya banyak kasus waktu zaman Rasulullah. Seorang suami menuduh istrinya berzina, membawa 4 saksi palsu. Ketika belakangan si saksi itu merevisi lagi kesaksiannya, si suami yang kena, dirajam balik. Nah, Rasulullah itu melindungi seperti itu. Jangan sampai seorang suami menuduh istrinya dengan tidak benar, kemudian istrinya akhirnya dirajam, dan kemudian hari suaminya terbukti dia menuduh sesuai dengan kebohongan, kemudian dia balik dirajam, maka dia akan menjadi satu presiden yang tidak baik. Maka dikatakan bahwa yang qadful muhsan, hanya menuduh, melemparkan tuduhan kepada istri berzina, itu termasuk dosa besar yang keluar dari lisan. Mungkin sekarang, Pak, ketika kita menuduh istri kita berzina, resikonya kan hanya resiko sosial, Pak. Risikonya dibawa ke pengadilan, cerai, gitu. Pada zaman dulu ketika seseorang menuduh istrinya berzina, itu hukumannya hukum rajam. Jadi konteks menuduh istri berzina dulu dengan sekarang konteksnya berbeda. Kalau zaman dulu, kenapa dikatakan ini dosa besar? Karena mengakibatkan nyawa. Pada zaman dulu istri dituduh berzina, otomatis nyawa itu mati dia. Tapi zaman sekarang kan tidak. Orang menuduh istrinya berzina itu urusan situ. Mau nyerai, mau enggak itu urusan Anda. Nah, berbeda konteksnya. Kemudian wasihar. Sihir itu kan banyak yang diramalkan. Jadi yang namanya mantra-mantra, jampe-jampe, jawaban, alhamdulillah, wala makaben. Yang hal seperti itu. Nah, itu termasuk dosa besar. Apa yang jawaban? Ya kayak gitulah. Itu termasuk minal kabar, as-sihar. Al-yaminul humus itu adalah sumpah palsu. Kalau tadi itu kesaksian, kalau ini sumpah. Bersumpah tapi berlebihan misalnya kan. Ya bersumpah tapi sebenarnya sumpahnya itu
hanya untuk melindungi diri sendiri misalnya kan. Contohnya misalnya apa ya? Al-yaminul ghumus itu suatu sumpah yang gak mungkin dia lakukan sendiri. Kalau saya misalnya gini, kalau saya terbukti melakukan perbuatan ini, saya digantung di Monas. Nah itu termasuk itu al-yaminul ghumus itu. Itu termasuk minal kabair. Ada yang mencatat, kalau saya terbukti melakukan korupsi, saya digantung di Monas. Sedap. Itu termasuk al-yaminul ghumus. Karena apa? Hati-hati loh, gak boleh. Kalau saya melakukan perbuatan dosa ini, misalnya kan, kaki tangan saya 4 diisi akan ditarik oleh 4 kendaraan biar badan saya lepas, itu terlalu berlebihan. Nah ini tidak boleh, termasuk minal kabair. Kalau saya berbohong, saya berani disamper geledek, lah situ nggak tahu geledek itu kayak apa, jangan sembarangan ngomong gitu. Ini termasuk ya, termasuk minal kabair yang seperti ini. Sumpah pocong, kalau hemat saya pribadi, kalau menurut hemat saya pribadi, itu kan sebenarnya tradisi tapi dibungkus dengan unsur agama, dan itu bukan sebuah sumpah agama. Jadi sumpah pocong bagi saya bukan kaidah agama. Itu sebuah tradisi, cuman menggunakan simbol-simbol agama. Jadi sumpah pocong itu nggak ada urusannya sama Islam. Sebelum Islam masuk ke tanah Jawa, sumpah pocong itu sudah ada. Tapi yang menggunakan jampe-jampe kejawen, bukan jampe-jampe Islam. Jadi sumpah pocong itu diislamkan, tapi tetap aja nggak Islami. Nggak ada sumpah pocong kayak gitu. Itu bagi saya, secara pribadi itu termasuk al-yaminul ghumus. Itu sumpah yang ya itu mendahului takdir Allah lah. Kenapa sih gitu ya? Kalau mau mati aja, nggak usah sumpah-sumpah kayak gitu. Lebay. Al-yaminul ghumus wa hiya allati yuhaqqiqu biha batilan aw yubtilu biha haqqan. Al-yaminul ghumus itu sumpah yang untuk membuat sesuatu yang batil itu biar yakin menjadi hak, dan yang hak bisa menjadi batil. Ini saya tidak menuduh bahwa teman kita yang orang Blitar itu katakanlah koruptor kan. Tapi ketika dia mengatakan bahwa kalau saya terbukti korupsi, saya siap digantung di Monas, berarti kan dia benar-benar ingin menggarisbawahi, katakanlah ya, sebuah kesalahan menjadi tidak salah, gitu kan? Ingin meyakinkan bahwa yang salah itu tidak salah. Jadi sumpah yang dilakukan secara berlebihan untuk menandaskan bahwa yang salah tidak salah, dan sebaliknya yang salah benar-benar, yang tidak salah menjadi salah, dan yang salah menjadi tidak salah, yang menjadi tidak salah. Orang berani sumpah pocong itu kan siapa tahu dia itu tidak percaya dengan sumpah itu sendiri. Mungkin saja dia itu tidak percaya dengan dampak daripada sumpah itu sendiri. Tapi sumpah pocong sejauh bisa meyakinkan orang bahwa sebenarnya dia salah, kemudian nanti akan dipersepsikan tidak salah. Kenapa tidak? Saya nggak percaya sumpah pocong itu akan terjadi. Dia bersalah, berani sumpah pocong. Nah, artinya apa? Dia meyakinkan sesuatu yang batil menjadi hak, atau yang hak menjadi batil dengan sumpah yang berlebihan. Sudah. Itu baru 4 dosa apa ya? Ini ada 17 dosa ya, 17 pintu dosa ini. 17 pintu neraka ini. Nah, yang berikutnya, tapi saya kasih clue aja, wa thalathatun fil batn. Dan 3 dosa dari perut. Tadi 4 sumber dosa dari hati, 4 dari mana? Dari mulut, ada 3 dari perut. Yaitu apa? Syurbul khamar. Yaitu syurbul khamar al-muskir, yaitu minum-minuman keras. Kemudian aklu malal yatim zulman, memakan harta anak yatim dengan cara yang zalim. Koruptor itu termasuk di dalamnya itu. Wa aklur riba, termasuk memakan harta riba. Nanti kita bahas minggu depan tentang hakikat riba.
tentang hakikat memakan harta anak yatim dengan cara yang tidak benar, kemudian meminum minuman keras. Itu adalah 3 sumber dosa yang berasal dari perut. Nanti ada sumber-sumber yang lain sisanya sampai kita melengkapi angka 17. Ini saja mungkin yang dapat kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa sambung lagi minggu depan, insyaallah. Kurang lebih mohon maaf.